Ya, beredar sebuah rekaman voice note seperti ini. Apa itu? Kenapa sorry tadi? Halo? Ya gimana reconnecting gimana? Ya, Jadi? ya itu kata teman aku sih dia pernah ketemuan di apartemennya, apartemen. Terus? Aku nggak tahu waktu dia masih sewa apartemen dulu ya kak. Cuman itu sih katanya gitu. Cuman kalau saya dapat buktinya hanya bukti chat sama foto-foto kirim ke dia aja, dia nyimpen foto sih lumayan banyak juga. Cuman aku nggak nyimpen. Saya kirim memo-memo love, memo gitu-gitulah kak. Terus? Datanya ini bagus nggak ya kayak ngirim gitu? Ya, saya tidak perlu sebenarnya untuk meneliti ini asli atau tidak. Karena apa? Karena penyebarnya atau kemudian yang menyebarluaskan adalah seorang selebgram berinisial RV. Itu memang sudah mengakui jati dirinya. Dan orang yang ada dalam rekaman ini, artinya yang berbicara dengan dia, yaitu seorang sosok tokoh ya, sepak bola nasional, PA ya, itu pun sudah mengakui juga dan bahkan istilahnya sudah mempersilahkan terhadap RV untuk menyebarluaskannya meskipun dengan kata-kata terserah. Cuman pesan saya begini ya, ini sebenarnya rekaman ini dibuat dengan kesengajaan. Artinya kesengajaan itu apa? RV memang sengaja memancing PA untuk kemudian berdiskusi tentang sesuatu yang sangat private ya tentang masa lalunya gitu, bahkan disebut-sebut ada apartemen dan lain sebagainya ya. Menurut saya ini kurang etis ya, karena tampak berkali-kali pancingan dari RV ini ya, ketika awalnya dibilang reconnecting, kemudian dia tunggu, terus kemudian dia bilang lalu kemudian apa, itu tuh seperti memancing supaya PA itu bercerita. Dan saya yakin sebenarnya ketika awal itu PA itu tidak tahu kalau itu direkam dan mau disebarluaskan. Tapi apa mau dikata, ini sudah direkam dan kemudian sudah disebarluaskan, jadi mau nggak mau dia bilang terserah. Pesan saya begini ya, yang pertama, meskipun ini tidak perlu diteliti lagi asli atau tidak, memang publik harus hati-hati, karena bisa jadi rekaman semacam ini kalau tidak diakui oleh si penyebar dan orang yang berbicara dengan dia, itu bisa saja sekarang dibuat dengan AI ya, dengan artificial intelligence. Karena bisa jadi suara orang ditiru ya, suara bahkan foto bahkan video orang tuh bisa dibuat ya dengan program-program kayak deepfake atau reface, itu semuanya berbasar kepada AI, itu bisa. Jadi hati-hati. Tapi karena di sini kedua-duanya sudah ngaku, ya sudah, nggak perlu lagi diteliti. Yang kedua adalah sebaiknya kalau mau gibah semacam ini, ya ini saya sebut gibah ya, itu gentle saja ya gitu. Jadi artinya nggak usah dengan metode kayak dibuat gimmick, direkam kemudian seolah-olah bicara dan kemudian nanti disebarluaskan. Apalagi yang satu awalnya mungkin tidak sadar atau tidak mengerti atau tidak setuju 100% awalnya ketika itu disebarluaskan. Bikin saja setelah terbuka gitu, kemudian rilis atau kemudian bahkan mungkin statement. Nah, jadi itulah yang komentar saya. Tapi sekali lagi ini terserah kepada Anda semua. Ya, saya hanya bicara soal etika saja. Karena apa? Jangan lupa, kita sekarang sudah punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Bahwa kalau saja misalnya si lawan bicara itu tidak suka atau bahkan tidak menyetujui atau bahkan marah ya ketika disebarluaskan, dia bisa nuntut. Gitu loh, gitu. Tapi ya di sini katanya dia sudah bilang terserah, ya sudah. Jadi menurut saya next time mungkin hati-hati dengan penyebaran semacam ini. Syukur ini tidak ada tuntutan dari satu pihak ya gitu atau pihak yang lain. Tapi lebih baik secara terbuka, terus terang saja kalau mau direkam, dan kemudian bahkan dibikin statement yang tidak usah dibuat seolah-olah voice note semacam ini.